Jadi ide pemerataan terkait dengan ibu kota negara, Indonesia dapat idenya dari mana sebenarnya? Nah itu saya nggak tahu, itu mitos. Tidak ada bukti empirik yang menunjukkan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi itu berkorelasi dengan lokasi ibu kota. Nah kita dengar kemarin bahwa Pak Prabowo agak enggan untuk pindah ke IKN. Bahkan untuk pelantikan pun dia tidak mau. Duitnya dari mana gitu? Untuk IKN aja itu bakal tekor. Sekarang ditambahin dengan program makan siang gratis yang Halo sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Jumpa lagi OMB bersama Profesor Zulfikar Amir. Gimana, Bung Zulfikar Amir? kita ngopi dulu. Bang Zulfikar Amir dipanggil ya di kampus dulu Aso ya, Bung Aso. Itu Ya. nama kecil saya yang kemudian nama- diketahui oleh teman-teman ITB dulu. Oke, kita ngomong apa nih? Ini Prabowo udah terpilih ya, dan Oh, langsung politik nih. Politik kita langsung Oke. gas ya. Oke gas. Ya, gimana? Ya ini ada nih ambivalensi Prabowo-nya, dia antara IKN dengan makan siang gratis. Oh, oke. Nah, gimana kita melihat pilihan-pilihan kebijakan publik antara IKN atau makan gratis? Ya, ini menarik sebenarnya karena sejak mereka mencanangkan program makan siang gratis itu selama masa kampanye, tetapi pada saat yang bersamaan mereka juga bilang akan melanjutkan IKN, itu kan bikin kita garuk-garuk kepala gitu loh. Kenapa? Karena duitnya dari mana gitu? Untuk IKN aja itu bakal tekor. Sekarang ditambahin dengan program makan siang gratis yang biayanya itu bisa sampai ratusan triliun per tahun kan. Tapi kalau kita lihat memang ya ini logika yang harus diambil sama Prabowo sih. Artinya dia harus mengambil prioritas atau memberikan prioritas pada program-program yang diasosiasikan kepada dirinya gitu loh. Bukan kepada orang lain gitu. Nah, IKN ini kan sebuah proyek skala besar yang dimulai di eranya Pak Jokowi, yang diharapkan nanti Pak Prabowo akan melanjutkan, dan Pak Prabowo sepertinya sudah berjanji akan melanjutkan selama masa kampanye. Tapi setelah sudah ketahuan hasil Pilpres dan Pak Prabowo sekarang adalah presiden terpilih, ya presiden elect gitu, ya tentu dia akan berpikir ulang lagi kira-kira bagaimana caranya supaya program-program yang dia tawarkan saat kampanye itu bisa dilakukan dan bisa dicapai gitu tujuannya. Dan tentu kalau kita lihat sumber daya fiskal kita kan juga sangat terbatas. Dan ini sebenarnya semua orang sudah tahu gitu. Dan akhirnya tentu Pak Prabowo akan memberi prioritas program-program yang langsung menempel kepada dirinya sebagai seorang pemimpin gitu, leadership gitu, sebagai seorang leader gitu ya, political leader gitu. Seperti itu Bung Meldi. Iya. Jadi apa pertimbangan yang membuat ini di nomor 2 kan IKN ini? Ya dari segi teknokrasi ya. Oke. Bro Meldi udah pernah ke IKN belum? Belum pernah. Ya. Jadi saya kasih sedikit cerita lah. Mau saya kasih sedikit konteks ya dan gambaran seperti apa sih bentuknya IKN itu. Jadi IKN itu luasnya itu 4 kali Jakarta. Oh, gede dong. 4 kali Jakarta, 3,5 kali Singapura. Gede banget. Nah, di area IKN itu ada sekitar 8 atau 9 distrik ya.
Dan yang paling tengah itu paling dalam itu disebut sebagai kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP. Nah, KIPP ini itu adalah sebuah wilayah di tengah-tengah IKN yang luasnya itu sama seperti Jakarta Pusat dan Kuningan. Cukup gede juga. Oh, cukup gede juga. Nah, seluruh biaya yang diestimasikan untuk membangun IKN itu sebesar 466 triliun atau sekitar 35 miliar US dollar. Ya kan? Dan rencananya 20% dari biaya ini itu diambil dari APBN. Jadi ada sekitar 92 triliun. Nah, duit 92 triliun ini itu sudah dialokasikan dan akan segera habis. Ya, akan segera habis. Dan sekarang kalau kita lihat ya, yang sudah dibangun itu mencakup Istana Presiden ya, yang biayanya itu sendiri udah sampai 2 triliun. Lalu kemudian 4 gedung Kemenko ya. Lalu kemudian Rumah Menteri ada 34 unit yang biayanya sekitar 14 miliar satu unit. Wow. Ya kan? Lalu kemudian ada 47 tower untuk ASN dan TNI Polri. Lalu kemudian ada gedung BI ya, dan beberapa fasilitas dasar. Nah, sudah ada pihak swasta yang masuk untuk membangun rumah sakit, ada 2 kalau nggak salah, 1 hotel bintang 5 dan 1 mall gitu. Nah, kalau kita lihat wilayah yang sudah dibangun dengan menghabiskan 92 triliun ini, itu luasnya kira-kira sekitar Monas dan sekitarnya. Wow. Artinya untuk menyelesaikan KIPP saja itu kan butuh biaya yang berkali-kali lipat dari apa yang sudah dialokasikan oleh APBN. Apa bisa gedung-gedung negara di sekitar Monas itu dijual? Nah, saya kurang tahu ya, apakah biaya atau nilai aset-aset pemerintah yang ada di Jakarta itu kalau dijual akan mencukupi pembangunan IKN secara keseluruhan. Mungkin iya, tetapi juga kan berisiko tinggi juga gitu. Dan karena itu Pak Jokowi mengharapkan ada investor asing masuk untuk membangun fasilitas-fasilitas yang mendasar gitu. Jadi sampai sekarang itu sebenarnya beberapa bangunan itu belum ada listriknya. Belum ada air bersih juga. Belum ada air bersih juga. Ya kan? Padahal itu hal yang mendasar. Lu kalau mau bangun sebuah kota, ya kan? Saya nggak ngerti amdalnya gimana itu. Nah, lu sudah harus ada sumber air bersih, listrik, jalan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang mendasar baru kemudian bangunan-bangunan itu dibangun gitu kan. Fasilitas-fasilitas perkantoran, perumahan dan sebagainya gitu. Tapi ini tidak. Jadi menarik ini melihat metode perencanaan IKN di mana yang dibangun pertama kali itu adalah istana. Istana Presiden gitu. Ini seperti rumah tumbuh ya. Ya, betul. Dan Pak Jokowi itu udah mentargetkan akan pindah ke sana bulan Juli. Oke. Sekarang kenapa? Karena dia akan merayakan 17 Agustus. Perayaan 17 Agustus yang terakhir di eranya dia itu di IKN. Tanggal 17 Agustus 2024. Ya, sampai bulan ini air bersih belum ada, gimana dia? Nah itu, tadinya kan dia ingin ketika dia pindah, ASN juga udah pindah bulan Juli. Tapi ternyata rumah susunnya belum selesai. Jadi ditunda. Jadi ASN ini akan pindah bulan September. Nah masalahnya tanggal 17 Agustus itu nanti siapa yang menghadiri? Jadi rencananya itu yang saya dapat informasi. Ada ratusan atau mungkin bahkan ribuan ASN yang akan diterbangkan ke IKN untuk menghadiri upacara 17 Agustus. Apa metode terbaik dalam konsep-konsep yang ada untuk memindahkan sebuah ibu kota yang sebenarnya tidak ada teori baru sih di sini dan teman-teman dari urban planning sudah tahu dan saya tahu di Bappenas ya kemudian termasuk Pak Bambang Susantono ya. Iya, Susantono. Ketua otorita IKN itu kan backgroundnya urban planning. Jadi mestinya mereka paham sekali gitu. Ketika kita membangun sebuah wilayah urban, hal-hal apa yang harus dilakukan, prosesnya harus seperti apa dan tahapan-tahapannya seperti apa gitu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini memang masalah mendasar itu adalah finansial.
Masalah finansial gitu. Karena kalau kita lihat misalnya Cina itu pernah membangun satu kota dalam waktu 5 tahun itu selesai semua. Karena kapitalnya kuat ya. Ya kan. Lalu kemudian beberapa proyek di Timur Tengah ya, Abu Dhabi, Dubai dan sebagainya gitu. Itu pernah melakukan hal yang sama gitu. Nah, ada satu yang ironis sebenarnya. Jadi Pak Jokowi ini kan ingin sekali supaya investor asing masuk dan kemudian membiayai pembangunan IKN, termasuk sarana dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan ya, termasuk salah satunya itu taksi terbang. Taksi terbang. Jadi beliau sudah keliling kemana-mana ya, ke Timur Tengah, lalu pernah ke Jepang, ke Korea, ketemu Xi Jinping 2 kali ya untuk membujuk, lalu kemudian ketemu sama Perdana Menteri Singapura, tapi tidak ada satupun pemerintah dan entitas investor asing yang tertarik untuk masuk dalam skala besar gitu. Dan salah satu tokoh politik dan pemimpin negara yang sangat diharapkan untuk masuk ke IKN itu kan pemimpin United Arab Emirates, MBS. MBZ. MBS. MBS, oke. Sama. MBZ ya. MBZ yang jadi nama jalan tol. Jalan layang tol ya. MBZ itu ya, bukan MBZ. MBZ itu sudah berkali-kali dibujuk sama Jokowi untuk masuk ke IKN. Ya kan? Tapi MBZ bilang, oke. Nah, bulan Februari kemarin MBZ itu mengeluarkan investasi sebesar 35 miliar US dollar. Biaya yang sama seperti biaya IKN untuk membangun sebuah kota baru di Mesir. Oh ya? Ya. Apakah Pak Jokowi tahu? Saya yakin dia tahu ya. Tapi coba Pak Jokowi itu merasa dia bestinya MBZ kan. Iya. Ya udah dibangunin masjid di Solo ya kan, kemudian namanya Pak Jokowi dijadiin nama jalan atau nama masjid kalau nggak salah di sana ya, nama masjid. Ya kan, dan timbal baliknya jalan tol yang bermasalah itu diberi nama MBZ kan. Nah, sekarang tiba-tiba MBZ dengan sangat sangat murah hati itu memberikan duit sebesar 35 miliar US dollar langsung tuh ke General Sisi untuk membangun sebuah kota. Aduh, saya lupa namanya. Tetapi lokasinya memang strategis banget karena menghadap ke Mediterranean, Laut Mediterranean. Di Kairo bukan? Di sampingnya Alexandria, kira-kira beberapa kilometer dari Alexandria gitu. Kebayang gitu, Pak Jokowi sudah mencoba membujuk MBZ, tinggal saja MBZ-nya ngasih ke orang lain gitu. Anyway, tapi kembali lagi ke masalah IKN. Sekarang kan IKN ya udah nggak bisa diberhentikan. It's unstoppable, ya kan? Sekarang yang mungkin kita perlu bicarakan selanjutnya bagaimana nih IKN? Ini kan perintah undang-undang, gimana kita menyetopnya? Tidak akan di stop, udah terlanjur. Di sana udah ada yang dibangun sebesar yang sudah menghabiskan biaya sekitar 92 triliun, ya kan? Lalu kemudian bulan Juli nanti udah ada pembinaan, ada relokasi. Jadi IKN ini sudah terjadi. Nah, sekarang yang perlu kita bicarakan konsekuensinya apa nih? Akan seperti apa IKN ke depan gitu? Apakah akan menjadi sebuah kota yang benar-benar ideal seperti yang dimimpikan oleh Pak Jokowi, atau dia menjadi kota mediocre ya, yang setengah-setengah, atau kemudian menjadi kota hantu seperti Naypyidaw di Myanmar atau beberapa kota lain gitu? Karena jumlah penduduknya terlalu sedikit, aktivitas ekonomi juga tidak memadai, ya kan? Kemudian infrastrukturnya juga tidak tersedia dengan penuh gitu. Jadi kita nggak tahu. Makanya kemarin kembali ke Bro Meldi tadi bilang soal Prabowo. Nah, kita dengar kemarin bahwa Pak Prabowo agak enggan untuk pindah ke IKN. Bahkan untuk pelantikan pun dia tidak mau dilantik di IKN. Dia pinginnya di gedung DPR MPR Jakarta yang memang historis gitu kan. Kalau dia dilantik di sana, ya paling dilantiknya di sebuah gedung yang berbentuk burung Garuda gitu. Seperti itu gitu. Jadi agak masuk akal sih kalau Pak Prabowo agak enggan. Di sisi lain juga kalau kita lihat
ini proses relokasi dan migrasi ASN dan seluruh sistem pemerintahan itu kan butuh waktu. Dan Pak Prabowo tentu ketika begitu dilantik, dia pingin langsung gas, ya kan, gaspol gitu kan untuk melaksanakan program-program dia. Dan dia nggak bisa melakukan itu, dia tidak bisa konsentrasi penuh kalau dia berada di IKN karena fasilitasnya masih sangat terbatas. Jadi dan karena itu kemarin kan dia terdengar berita bahwa dia pinginnya yang pindah ke sana itu Gibran wapresnya. Dan sebenarnya menurut saya cukup ideal, cocok gitu. Jadi mending Gibran dipindahin ke sana ya. Jadi wakil presiden pindah base-nya di IKN, lalu kemudian mungkin Gibran dikasih tugas khusus untuk membenahi IKN, mencari investor dan sebagainya gitu. Karena ini legacy bapak dia kan. Jadi bagus juga gitu. Kalau bisa satu keluarga pindah ke sana gitu. Jadi tugas khusus ya. Tugas khusus untuk mengurus IKN sampai benar-benar selesai. Dan dananya tidak diambil dari APBN, dari luar. Kalau bisa ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana Gibran sebagai wapres dan sekaligus sebagai duta IKN itu bisa membujuk investor-investor besar skala global untuk datang dan investasi di IKN gitu. Tinggal kita lihat lah. Mungkin bisa. Ada juga rencana dibikin pentahapan, artinya 30 tahun dengan rencana tahap 1, 2, 3, 4. Ya. Itu gimana? Ini kan tahap 1 kan sekarang kan. Ya. Jadi tahap 1 itu daerah kawasan inti ya. Walaupun kawasan intinya juga masih sangat terbatas. Yang penting ada istana presiden, ada kantor kementerian, ada rumah susun untuk pegawai ya, untuk ASN. Ini tahap 1 selesai. Tetapi untuk sebuah ibu kota menjadi sebuah kota, ya kan? Tahap 2 itu menjadi sangat krusial. Karena tahap 2 itu kalau kita lihat di roadmap-nya IKN, itu adalah tahap di mana fasilitas-fasilitas publik itu dibangun. Ya kan, mulai dari tentu transportasi publik, ya, lalu kemudian sistem energinya, ya, energi supply-nya, lalu kemudian tempat pengaturan sampahnya dan sebagainya. Seluruh hal yang sangat mendasar yang mestinya dikerjakan terlebih dahulu gitu. Ya kan, ditaruh di tahap kedua. Nah, mereka mengharapkan agar tahap 2 ini akan lebih banyak investor asing yang masuk gitu. Ya kan. Nah, tentu ketika investor asing itu ditawarkan untuk masuk ke IKN, mereka kan menghitung juga kira-kira kalau gua investasi let's say 10 miliar US dollar, itu kapan gua dapat profitnya gitu, ya kan? Dan kota ini tidak akan menghasilkan profit kalau jumlah penduduknya sedikit, gitu. Dan itu yang menjadi alasan kenapa SoftBank waktu itu bail out kan dari program IKN. IKN ini digeser menjadi industri mais mungkin nggak Pak Sok? Bisa saja. Masalahnya kan menjadi Nusa Dua baru lah. Sekarang infrastruktur dasarnya ada nggak? Di sana ya kan? Kalau infrastruktur dasar ada, kemudian talent itu masuk, ya kan, ekonomi bergerak, investasi akan masuk. Investasi itu masuk ketika dia ngeliat infrastrukturnya bagus dan ada SDM, ada pool of skill workers, ya kan, or professionals di situ masuk. Itu yang terjadi misalnya di Silicon Valley, ya kan, atau di Tokyo, ya. Jadi investasi masuk itu karena ada sumber daya yang mereka bisa manfaatkan untuk mendapatkan profit. Iya, misalnya pertemuan-pertemuan yang tingkat internasional ya, yang selama ini kan diadakan di Nusa Dua, di Bali gitu ya, kayak kemarin Water Forum kan di Bali. Digeser ke situ mungkin nggak ya? Agak berat. Bandaranya nggak ada di IKN. Oh, bandara nggak ada ya? Kan ada di Samarinda. Jauh. Jadi konsep awalnya itu kan master plan-nya kan IKN itu menjadi Tri-City. Bagian dari Tri-City ya. Secara aglomerasinya ya. Jadi ada Balikpapan, Samarinda dan IKN. Dan mereka akan memanfaatkan bandara Samarinda dan bandara Balikpapan untuk akses ke IKN. Tapi kemudian terjadi perubahan sedikit karena sepertinya Pak Jokowi kecapean
Ya, kecapean lewat darat gitu dari Balikpapan ke IKN setiap kali ke sana itu bisa sampai 2 jam tuh perjalanan. Oh iya? Jauh itu? Oh, dan berdebu dan mereka sedang bangun jalan tol. Kalau jadi mungkin jaraknya sekitar 45 sampai 50 menit ya. Tapi tetap aja kan capek kan. Dan akhirnya tahun kemarin otoritas IKN bilang kita akan membangun bandara. Oh iya, ada. Tapi bandaranya kecil, bandara VVIP. Jadi bukan bandara umum gitu, ya di mana orang-orang pelancong datang, ya kan terbang mendarat di situ, enggak. Tapi VVIP itu ya kayak presiden, pengusaha besar dan sebagainya gitu. Jadi tidak akan memberi dampak ekonomi secara signifikan. Nggak bisa jadi Davos ya? Bisa jadi Davos. Davos kan cantik banget lembahnya, belum lagi kalau ada salju turun gitu kan. Ini mungkin cantik tapi tidak untuk menjadi sebuah kota gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang prinsip kota sebagai sebuah ruang yang memiliki densitas ke tingkat kepadatan tertentu. Karena itu yang membuat kota itu menjadi efisien kan. Yeah. Nah kalau kita lihat landscape dari IKN itu terpencar-pencar tuh. Fasilitasnya tuh. Intinya itu ya di lapangan di mana ada istana presiden dan 4 Kemenko. Kemudian rumah susun sebelah sini, rumah sakit, pencar. Nah, jadi antaranya itu adalah hutan gitu. Jadi kebayang kalau misalnya orang udah pindah ke sana gelap di mana-mana. Kayak kampung aja. Dulu gitu. Waktu kita kuliah kalau naik bus lewat Jonggol kayak gitu kira-kira. Nah, mungkin seperti itu gitu. Ya, mimpinya Pak Harto bikin Jonggol jadi benar, ibu kota. Jadi misalnya orang ASN yang mau ke shopping mall gitu kan, mereka harus melewati jalan yang kanan kirinya itu hutan gelap gitu. Seperti itu gitu. Banyak ibu kota kabupaten di Kalimantan seperti itu. Di sana atau dulu kita ingat ketika Kabupaten Sukabumi dipindahkan ke Pelabuhan Ratu. Ya kan, orang-orang di Sukabumi di kota. Betul. Dia harus kerja di Pelabuhan Ratu. Benar. Nah, ini contoh yang baik sebenarnya. Jadi itu menurut saya konsekuensi kedepannya gitu, ya kan. Dan ini tentu berdampak pada kinerja pemerintahan berikutnya. Ya sekarang kebayang kalau misalnya sumber daya manusia dari pemerintah pusat itu terbagi 2, ada yang di IKN dan masih ada yang di Jakarta. Wah itu kebayang tuh, gimana tuh koordinasinya, ya kan. Akan ada orang yang bolak-balik Jakarta IKN, ada virtual office lah. Betul. Belum lagi DPR-nya belum akan pindah. DPR malah minta supaya gedung DPR ini dibangun terakhir katanya. Ini akal bulus lah ya. Setelah ide ibu kota legislatif itu ditolak. Padahal undang-undang IKN ini DPR ikut kontribusi kan. Iya. Ya mestinya kalau mereka kritis, mereka paham ya kan. Iya. Mestinya ya mereka memberi suara-suara inilah kritis gitu terhadap pembangunan IKN gitu, terhadap rencana IKN. Tapi sebagian besar kan setuju gitu ya. Sekarang ya lu hadapi aja tuh. Ya konsekuensinya kan. Saya dengar dulu pertama di Bappenas itu sebenarnya Palangkaraya. Palangkaraya itu zamannya Soekarno kan. Iya. Tapi Palangkaraya itu ada problem katanya dulu. Ini gosip ya. Ya. Itu banjir masalahnya. Agak posisinya terlalu rendah. Iya. Yang kedua Palangkaraya itu nggak punya uang dibanding Kalimantan Timur. Iya betul benar. Tapi sebenarnya dimanapun lokasi ibu kota itu tidak terlalu relevan kalau kita mau bicara tentang efek ibu kota dengan pertumbuhan ekonomi. Itu tidak relevan. Nggak relevan. Apa ini? Karena tidak ada bukti empirik tidak ada bukti empirik yang menunjukkan bahwa pemerataan pertumbuhan ekonomi itu berkorelasi dengan lokasi ibu kota. Apa? Fakta-faktanya apa? Amerika Serikat misalnya, ya kan? Washington DC berada di mana? Di pantai timur kan? Iya. Nah, state atau negara bagian paling kaya di Amerika itu apa? California. Pantai barat paling ujung paling jauh. Sementara salah satu negara bagian paling miskin itu cuma 2 jam dari Washington DC, yaitu West Virginia. Jadi nggak ada korelasinya antara lokasi ibu kota sama pemerataan pertumbuhan. Itu cara berpikir Cara berpikir primitif
Di Amerika dulu pertimbangannya apa? Pertimbangan apanya? Washington DC jadi ibu kota. Oh itu pertimbangan politik. Politik aja. Jadi kan banyak orang bilang, termasuk beberapa Indonesia kan dibangun argumennya ini untuk pemerataan kan? Iya kan? Iya banyak yang mengatakan begini, bahwa lihat itu Amerika Serikat. Iya. Ya kan? Ibu kotanya, ibu kota dan pusat ekonomi itu dipisah. Pusat ekonominya di mana? New York, ya kan, ibu kotanya di mana? Washington DC. Padahal, waktu Washington DC dibangun, New York itu belum menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Masih kota biasa aja. Memang New York waktu itu sempat menjadi ibu kota ketika awal-awal pasca kemerdekaan, pasca independence Amerika, kan pindah kan dari Philadelphia, kemudian kota lain. Kalau nggak salah ada 5 atau 6 kota gitu, atau bahkan 7 kota ya. Terakhir itu di New York. Di New York itu selama 5 tahun. Sebelum akhirnya mereka mengambil keputusan untuk membangun ibu kota baru. Yeah. Ibu kotanya itu adalah Washington DC. Nah, kenapa di Washington DC? Itu karena negara-negara bagian utara pada saat itu punya utang sama negara-negara bagian selatan, ya kan? Yang di Amerika, yang di Amerika pinggir, yang Amerika bagian timur, negara kan? federasi. Iya kan? Mereka punya utang, kenapa? Karena negara-negara bagian utara itu meminta bantuan negara-negara bagian selatan untuk membantu melawan Inggris. Iya. Ya kan? Nah, yang bagian selatan oke lah kita bantu gitu. Akhirnya mereka utang. Nah, mereka itu dianggap utang itu. Dianggap utang. Saat ini juga Amerika kan? Iya kan? Ya, jadi negara bagian kayak Florida, kemudian Georgia, ya, Virginia. Itu bilang, ya kita bantu loh, tapi kita utang ya. Ya, setelah mereka berhasil menang, ya, mengusir tentara Inggris, ya kan? Lalu mereka menentukan ibu kota di mana. Nah, ibu kotanya awalnya Philadelphia, itu kan di bagian utara, ya kan, di Pennsylvania kan. Terus pindah ke beberapa kota, sempat di Newark, New Jersey kalau nggak salah, atau di Princeton gitu. Pokoknya daerah situlah. Negara bagian selatan bilang, udah pindah ke bagian selatan kita aja gitu, ibu kota. Negara bagian utara nggak mau dong, karena mereka yang memulai revolusi kan. Terus saya bilang gini, ya udah deh, kita taruh tengah-tengah tapi utang lunas. Oh iya, padahal di Indonesia sultan-sultan tuh nyumbang kan, nggak ada utang-utang nih. Nah, ya kan? Jadi akhirnya dipilih satu daerah di tanahnya Washington DC itu di daerah Potomac. Tapi memang daerahnya cantik kan. Mereka di situ mereka tentukan lah, ini ibu kota United States of America. So it has nothing to do with New York. Iya. Itu 1780. Jadi pertimbangan pembangunan ekonomi itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada waktu itu, politik aja. Politik aja. Waktu itu New York sama seperti Boston, sama seperti New Jersey dan sebagainya, masih kota perdagangan yang biasa. New York baru menjadi kota yang sangat maju dengan skyscraper-nya itu di awal abad 20. Gitu. Ketika Wall Street itu berkembang, tumbuh pesat, baru kemudian tumbuh. Jadi New York menjadi pusat pertumbuhan ekonomi itu jauh setelah Washington DC dicanangkan sebagai ibu kota. Dibangun sebagai ibu kota gitu. Jadi ide pemerataan terkait dengan ibu kota negara, Indonesia dapat idenya dari mana sebenarnya? Nah, itu saya nggak tahu, itu mitos. Mitos dari beberapa mungkin ahli kota atau apalah siapa gitu. Yang nggak mau lihat tuh. Ya. Sama seperti di Australia. Iya. Ya kan, Australia. Canberra. Mereka bilang, lihat Canberra juga itu memisahkan pusat pertumbuhan. Enggak. Mereka membangun ibu kota karena Melbourne sama Sydney itu berantem. Oh ya? Berantem mau jadi ibu kota. Oh, jadi pingin gitu. Ya kan? Terus akhirnya jalan tengahnya apa? Ya udah bikin kota baru aja. Tapi kota barunya juga di tengah hutan gitu kan. Dan ya cantik sih Canberra itu, tapi jam 5 sore udah gak ada kehidupan gitu. Sepi banget gitu. Nah, kita gak tahu apa yang terjadi sama IKN nih. IKN mungkin masih mending lah, karena dia dekat dengan Balikpapan, jadi tertolong sama aglomerasinya kan. Nah, contoh negara yang memindahkan ibu kota dan berhasil apa?
Apa ya? Amerika Latin, Brazil atau apa? Enggak juga. Brazil juga rada garing sebenarnya kan. Brasilia itu kota yang rada mediocre sebenarnya dan cukup mengecewakan. Walaupun kalau kita lihat prosesnya dan desainnya itu jauh lebih baik daripada IKN. Gitu. Ya kan, dan memang ada beberapa tahapan awal yang mirip banget seperti apa yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi Brasil itu memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia itu tahun 60. Dan yang mencanangkan itu adalah Presiden Kubitschek, ya, yang juga bekas seorang wali kota. Oke. Ya kan. Tetapi dan kemudian ada dua persamaan kenapa mereka mau memindahkan ibu kota. Pertama, Rio de Janeiro itu penuh masalah, banyak kemiskinan, ya, lalu kemudian masalah banjir dan sebagainya gitu, kemacetan. Jadi mereka mau pindahkan ke kota yang baru gitu. Sama seperti alasannya Jokowi kan, Jakarta itu udah ruwet dan sebagainya. Terus alasan kedua pemerataan. Jadi memang kalau kita lihat di Brazil itu terjadi disparitas antara negara-negara bagian pinggir sama negara-negara bagian pedalaman. Jadi dia ingin melakukan pemerataan pertemuan dengan memindahkan ibu kota ke daerah pedalaman. Nah itu ada tuh idenya Brazil untuk pemerataan. Iya kan, sama kan. Tapi sampai sekarang ketimpangan regional di Brazil itu masih tinggi. Tinggi ya. Iya kan. Nah, malah yang lebih berhasil Chile katanya. Chile, saya nggak tahu, kalau saya belum lihat lagi kalau Chile. Nah, tapi ada dua perbedaan antara Presiden Jokowi sama Presiden Kubitschek. Pertama, kalau Presiden Jokowi itu kan tidak pernah mencanangkan pemindahan ibu kota kan selama masa kampanye. Ya kan? Tidak ada dalam visi misi dia dengan agenda dia. Ya, dalam visi misi Jokowi dan Amin Ma'ruf untuk memindahkan ibu kota. Tiba-tiba muncul aja ide itu, ya kan. Nah, Kubitschek itu sudah mengatakannya waktu zaman kampanye. Jadi salah satu janji kampanye adalah janji kampanye. Iya, janji kampanye yang diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Jadi sebelum dia lengser, ibu kotanya udah pindah, sama seperti yang diusahakan oleh Jokowi. Nah, perbedaan kedua adalah Presiden Kubitschek itu tidak mendorong anaknya jadi wapres. dan akhirnya pembangunan Brasilia itu berlanjut. Tetapi konsekuensinya luar biasa. Karena Brasil pada saat itu tidak punya duit. Tahu nggak mereka cari duit dari mana? Cetak duit. Akhirnya inflasi selama 10 tahun. Oh iya? Ya iya. Gitu. Ya Brasil bukan Amerika nyetak duit. Kan? Nah iya kan. Amerika sih bisa. Akhirnya Brasilia selesai menjadi kota dan berfungsi sebagai ibu kota. Tetapi kualitasnya itu jauh dari apa yang dibayangkan oleh baik Presiden Kubitschek maupun desainernya si Niemeyer gitu. Tapi kalau kita lihat beberapa gedung ini memang cantik, didesain secara arsitektural gitu. Cuma kemudian budaya urban yang muncul di situ itu sangat miskin, sangat kering. Beda dengan Rio de Janeiro, orang-orangnya tuh ramah, ketemu. Kenapa? Karena mereka bisa ngumpul di jalan-jalan. Nah, Brasilia itu dibangun dengan jalan-jalan besar. Jadi nggak bisa gitu hang out di pinggir jalan gitu. Di keramaiannya, crowdnya gitu. nggak dapat ya. Betul. Di sisi lain, mereka lupa bahwa ketika Brasilia ini udah berfungsi sebagai ibu kota dan didiami oleh pegawai federal dan para profesional, orang-orang ini butuh pegawai atau pekerja kelas bawah seperti tukang kebun, sopir, ya kan, pembantu dan sebagainya. Nah, mereka lupa menyediakan tempat tinggal buat kelas pekerja kelas bawah ini gitu. Akhirnya pekerja-pekerja penghasilan rendah ini itu tinggal di pinggiran kota yang kemudian menumbuhkan perumahan kumuh baru gitu. Jadi masalah yang tadinya mau diselesaikan, masalah yang ada di Rio de Janeiro di mana kota ini penuh dengan favela ya, perumahan-perumahan kumuh, itu ternyata ikut gitu ke Brasilia gitu. Nah saya nggak tahu IKN seperti apa nanti wujudnya dengan masalah ini. Tapi konon katanya mereka sudah bangun juga beberapa fasilitas perumahan untuk kelas pekerja bawah. Ya, tapi nggak tahu seberapa cukup gitu.
Nah kemarin kan Bung RK masuk apa tuh? Apa idenya Bung RK? Maksud saya teknokrasi atau orang pintar Indonesia itu banyak ya yang sekolahnya di mana-mana tentang itu. Ya. Tapi kenapa tidak terjadi perlawanan yang masif tentang itu gitu loh? Dia memberikan ide atau brainstorming tentang siapa? Ini nggak mungkin nih Pak Jokowi gitu ya. Siapa? Ya teman-teman lah, termasuk Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan ya pro IKN kan. Iya, Pak Bambang juga. Pak Bambang kan ya lulusan. Ya Pak Bambang kan profesional lah, ditarik gitu dan kemudian saya pikir dia mencoba menjadi seorang profesional yang baik. Dikasih apapun dia bisa kerjakan. Saya kerjakan gitu ya. Iya kan, lepas dari cara pandang politik dia gitu. Tapi ya orang seperti Ridwan Kamil ya dia juga seorang arsitek yang mumpuni kan. Iya. Tapi memang dia nggak dikasih tugas yang substansial sebenarnya di sana kan. Dia sebagai kurator. Jadi dia tidak mendesain, tapi dia mengevaluasi desain-desain yang masuk gitu. Gitu. Dan ya kita lihat lah misalnya salah satu yang sekarang menjadi kontroversi itu adalah pembangunan monumen ya. Monumen Soekarno-Hatta yang menghabiskan biaya 335 miliar. Oke. Ada lagi monumen di situ? Ada. Berhala baru tuh. 335 miliar. Yang bukan yang di Bandung, bukan? Bukan. Jadi patungnya Soekarno-Hatta ya. Kemudian di belakangnya dia, pas di belakangnya itu ada sayap Garuda. Ya. Tapi sayapnya doang gitu. Okay. Sama anak-anak dia bilang itu Holy Wings apa? Nah, di ujung obrolan kita ini, kita balik ke Presiden terpilih Prabowo. Apa yang akan terjadi nih Prabowo? Saya kira kita harus maklum kalau ternyata nanti Pak Prabowo nggak mau pindah ke IKN. Oke. Ya kan? Dan ada alasan rasional kenapa beliau mungkin agak enggan karena ya itu kinerja pemerintahan akan terhambat akibat proses relokasi ini gitu. Dan wajar saja kalau misalnya Pak Prabowo lebih memprioritaskan program-program yang dijanjikan yang muncul dari tim dia gitu. Misalnya makan siang gratis dan sebagainya gitu. Seperti itu. Jadi kita tinggal lihat aja gimana ini politik ini masalah IKN. Prioritas. Iya, politik IKN ini di eranya Pak Prabowo ya, Presiden Prabowo. Apakah dia akan melanjutkan pembiayaan IKN kita juga nggak tahu. Ya kan? Karena kalau kita lihat di tahap 2 ini masih butuh biaya yang begitu besar untuk melanjutkan pembangunan. Dan tahap 2 ini atau fase 2 ini sangat krusial, sangat kritikal gitu, ya kan? Untuk IKN menjadi sebuah kota yang benar-benar berfungsi baik, tahap 2 ini harus diselesaikan dengan baik juga gitu. Dan itu butuh biaya besar, bahkan lebih besar daripada tahap pertama, ya kan? Ya mereka masih sedang mencari investor. Terakhir itu saya lihat udah ada investor masuk untuk menyediakan listrik gitu ya. Tapi hal kayak gini kan mestinya sangat mendasar gitu dan butuh biaya yang lebih besar. Nah, artinya kalau misalnya ternyata investor yang masuk itu tidak sebanyak yang dibutuhkan, suntikan dari APBN itu mau tidak mau dibutuhkan untuk melanjutkan ini. Dan akhirnya kembali lagi ke political will Pak Prabowo, apakah dia mau memberikan alokasi untuk IKN sebesar apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dengan konsekuensi mungkin program makan siang gratisnya itu juga akan terkurangi gitu, ya kan? Jadi ya kita lihatlah akan seperti apa gitu. Oke. Ini kita lanjutkan ke diskusi berikutnya. Ya. Terima kasih Bung Aso ya untuk sesi hari ini, menarik ya. Dan saya kira ini akan menjadi, saya kira ini pilihan-pilihan sulit ya. Betul. Antara pilihan sulit yang muncul dari cara berpikir yang dipermudah gitu. Oke Bung Aso, OMB sampai jumpa.